Kelihatan? Ini klik kanan Kelihatan, kelihatan ya? Ini kelihatan kalau ini. Ya, Sudah cuma aman. dulu. Nah, ini kelihatan berarti ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini momennya momen pertama saya buy semua. Dapat 7.000 apa berapa? Atau 5.000-an. Nah. Kemudian momen kedua saya sell. Kemudian yang ketiga saya buy. Kemudian momen keempat saya sell. Sell itu hanya retracement aja, tak sell. Kemudian tak buy lagi pas NFP itu. Oh, iya. NFP songoan kan nih. 20-30-an. Apanya, Pak? NFP tadi malam jam 8 apa jam setengah 9 ya? Lali ya. Jam 20 lebih biasanya. Ya 20-30-an pokoknya. Ini 5 menit setelah NFP. 5 menit setelahnya. Ya itu baru dia bereaksi. Ini mulai 16.35 sampai 36 ya 2 menit ya. Nah, close ternyata di 49.42. Entrenya 49.25 ada 27. Pokoknya ya sekitar 20 poin atau 200 poin kalau non gold. Nah. Terus Tapi sekarang lahir momennya jadi oke. ya sekitar 55 gitu. 5 pala 7. Nah, sekarang momennya adalah kenapa saya buy gitu ya. Yang pertama tadi di 16 sampai 16. Bener jam 16. Oh, jam 13 sampai 13.01. Itu tanggal 6 aja itu, Pak, transaksinya. Iya tanggal 6 toh. Kan iki Sampai sing 15.000. iki kan akun tak kayak aku demo. Oh. Garap-garap. Tapi ya begini biasa cara saya trade yang kemarin. Cuma ini baru jam 8 melaku bawa antar mencolok-colok. Oh iya saya Jumat. Tapi Iya, saya Jumat mulai mengejutkan. Ini jadi yang hijau fair value. Hah? Yang hijau ini fair value gap ya? Ya FWG ini. Bacaannya sebenarnya ini apa ini? Moving average 8 ini, simple close 8. Ya. Mulai ini sebenarnya ini sudah tanda dia naik di H1 ya. Iya. Kalau ini tak kasih tanda, ini sudah nyebrang, ada cross ya. Di H1, itu pastikan di H4. H4 kan belum ini. H4-nya kan masih mundur. 8 ya. Nah, 8. Masih di bawahnya. Mas bawah. Nah, pada saat ini MA8-nya sudah cross, misalkan candle yang ini, candle yang sebelahnya ini, sudah di atasnya 8, tapi masih di bawah MA50 ya. Ya. Ini eksponensial yang 50-nya. 50 biru laut, eksponensial. Ini kalau nggak salah 200, ini 80. Ini kita lihat di H4-nya gimana dia.
dia baru mau nyebrang kan ini. Baru mau nyebrang. Kalau mau main pendek, berarti kita lihat di M15. Di M15 itu sudah di dua-duanya. Oh Sudah ya. nyebrang di 50, 80 sudah. Tapi kalau M15 itu mainnya harus di atas 80. Oh, anunya, emanya Pak yang dipakai ya. Iya, jadi ini ngomong no Oh, semakin bacaan ya. besar time frame, kecilkan emanya begitu ya. Ya, semakin kecil time frame-nya, berarti acuan kita minimal 3 MA ini sudah, kalau mau play ya harus di atasnya 3 MA semua. Okay. Jadi yang tadi di H1 kan baru dia nyebrang MA 8 tapi di bawah MA 50. Tapi kalau dilihat di M15 Sudah ini di atasnya. sudah di atas 50. Kan gitu ya ngomongkan ini. Iya. Kemudian secara MA kalau di time frame kecil, selama candle itu harga itu di atas ketiga MA, MA-nya bersusun ya, MA 80 biru, kita kandelan ini. 80 biru, 50 biru laut, dan harga itu di atas semua pada saat ini crossing. Ini kan crossing pertama di sini nih. Ya. Mereka semua bertiga crossingnya di area ini. Nah, setelah itu mau di buy terus ya, insya Allah buy selama MA8 itu ngawal aja, selama dia nggak under di bawah, selama nempel-nempel MA8 ya masih terus akan naik dia. Potensinya naik. Jadi ini ngawal aja iya, terus. Gitu, nempel terus aja kan. Paling dekat dengan candle. Ya, kemudian posisi sudutnya MA 50 dan 80 membentuk sudut lancip yang makin jauh. Kalau ini kan sebentar lagi dia sideways lagi kan gitu ya. Bacaannya yang di paling kanan. Mendekat ya. Ya, kalau ya sebenarnya sesederhana itu kalau mau trade yang simple-simple. Nah, contoh ini. Ya, cepet-cepetan. Istilahnya scalpingan ngono tok, bahwa dilu-dilu target sepersen ya oke lah. Contohnya ini, misalkan H1, tetap bacaannya dasarnya harus time frame H4, H1 lah. Oh, oke, siap. Ya, kalau dari sisi H4, saya kan baru entry di candle setelah lepas dari MA8 ya, yang merah ini. Ya, baru saya eksekusi di sini. Atau nempel-nempel di 5 boleh lah. Kalau di yang tak kasih kotak kuning tadi, dia kan masih under MA8. Iya. Bahasa sederhananya, setiap candle yang masih di bawahnya MA8, H4 maupun time frame kecil, maka dia cenderung kalau di bawah ya berarti sell. Kalau dia baru nge-cross, ya itu masa peralihan. Yang paling aman kalau mau buy, karena sudah bacanya jelas candle ini, candle pertamanya di sini. Di mana ini? Candle ini bacaan pertamanya adalah sudah di atasnya MA8, maka diagnosa saya ini semua akan naik, akan baiklah H4-nya ya. Kemudian dipastikan di H1 ternyata dia mulai crossing MA50. Nah, selama dia masih di bawah MA50, di atas MA8, ya belum kuat menurut saya. Oh, berarti Pak ya, singkatnya MA8 untuk di H4. H1 menggunakan MA50 gitu. Halo? Halo, putus-putus. Ya, Pak. Ya,
yang di H1 menggunakan acuan 50 sama 8. 8. Oh iya, iya. Ya, Paham, paham, sehingga paham. entrian saya pertama tadi kan di jam 13.00 tadi ya. Yang ini, nah ini kan jam 13-an ini. Ya kan? Kelihatan ya? Ya, ya, 13.00. 13.00. 13.00 ini saya start dasarnya adalah ini. Karena di H1-nya sudah, ini kan jam 13 ini yang garis ini. Sudah di atas, maka saya eksekusi dia. Nah, memastikan ini, geser aja M30-nya gimana gitu. Apakah di atas Nah, dua-duanya ini begitu ya? Tiga-tiganya ya. di atas, Kalau di ya M30. sudah di atas tiga-tiganya, sudah posisinya membalik, terus bentar lagi crossing semua. Kalau yang di sini, ini kan di atas 50, di atas 8, 8 di dan atas 50. 50. Maka yang paling bagus itu yang di sisi sini, yang jam 16.30 itu. Karena di H1 sudah posisi MA-nya berurutan sempurna kan, 8, 50. Kan gitu ya. Kalau Ya, yang ya. ini kan 58 Mas ya. 50-nya di atas, 8-nya masih di bawah. Yang Masih di bagus bawah. kalau B, yang kecil harus di atas, yang middle di tengah, yang besar di bawah. Itu yang akan paling bagus. Yang biru tadi 80 ya, Pak? 80 simple 80 simple close. close. Oh. Yang 50 exponential close. Yang 8 simple close. Ya, ya, ya. Itu acuan pertama itu ya. Jadi kalau mau dilihat di M15 ya makin meyakinkan karena MA-nya sudah berurutan ya. Jadi sekalipun saya eksekusi hanya 1 menit 2 menit, acuan saya tetap H4 bahwa MA harga sudah di atas MA 50. Iya, iya, iya. Ya kan, H4-nya tetap, artinya seandainya ke floating, saya punya waktu 4 jam untuk memutuskan apakah mau di close atau enggak gitu. Secara H1 saya melihat sudah di atas MA 50, berarti aman, berarti dugaan saya yang di H4 di atas MA 8 itu sudah benar karena didukung di H1-nya harga sudah di atas MA 8 dan MA 50 walaupun posisinya belum sempurna, masih kebalik gitu ya. Tapi kalau sudah semua tiga-tiganya itu kapan posisi ngebaynya, Pak? Nunggu retracement. Lah, ini kan bacaan arah dulu. Oh ya, arahnya Ya, bacaan buy arah ya. dulu ya, belum bacaan eksekusi. Oh ya, ya, ya. Ya, nanti setiap kita ngomong kita dasarnya adalah membaca yang di depan cap dulu, baru melihat kapan masuknya. Jadi entry akuratnya di mana gitu ya? Iya, jadi pertama adalah membaca arah, yang kedua adalah menentukan titik masuknya. Seringkali orang trading itu baca aja sudah syarat langsung di entry, enggak begitu. Iya, Pak. Salahnya kan gitu, karena bacaan arah yang tepat itu masih masih 50-50. Kenapa? Karena bisa retracement. Iya, 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 iya. Bisa retracement, bisa pullback dan sebagainya. Perlu beberapa kali gerakan untuk memastikan bahwa arah bacaan kita itu benar. Contohnya itu tadi, ya kayak SMC itu ya, dia baca dulu H4, kalau ketemu nanti masuk ke M15. Di M15 cari, jadi order block dalam order block katanya. Iya, betul. Jadi makin diperuncing gitu, dipertajam baru dieksekusi. Ibaratnya
one shot itu ya membidik zoomnya makin ditajamkan kan begitu. Dipersempit areanya. Ya, contohnya adalah ini tadi, bacaan saya adalah mulai dari area di sini, yang kotak ini ya. Ternyata kenapa kotak ini tak kasih tanda kotak di H4? Karena di posisi H1, H1-nya di H4 baru crossing, proses crossing, H1-nya ternyata sudah di atasnya MA8. Ya, MA paling lemah sudah di atas, oke. Nah, untuk H1 tidak bisa, ini hanya penanda arah saja. Dia mudah-mudahan akan naik. Naiknya adalah ditandai dia mulai berani crossing-crossing MA50. Ya kan? Kemudian diturunkan lagi di M15. Bacaannya gimana? Nah, ternyata dia sudah mulai crossing-crossing MA80. Iya. Diturunkan lagi, ternyata valid begitu ya, Pak? Ya, sudah mulai berani untuk nge-cross area buy. Tapi belum bisa dieksekusi. Kenapa? Karena posisinya masih terbalik. Yang MA80 belum berada di bawah MA50. Oh iya. Ya kan, saya membicarakan yang kotak kuning ini. Sampai dengan dia mulai crossing di sini MA80 MA50 mulai crossing ini. Ini kan baru crossing pertama MA yang biru ini dengan 80 dengan 50. Nah, begitu ini crossing, susunan sudah benar. Nah, ini sudah area layak untuk dieksekusi ini. Ini Anda mau buy, insya Allah jalan ini. Terus, sekarang data secara M15 oke. Kapan kita mulai masuk? Kan begitu ini. Iya. Sebenarnya startnya mulai masuk itu harus di posisi apa ini namanya stokastik ini yang biru laut ini. Stokastik 533. Ya, ini harus ini apa ini? RSI 14. RSI 14 ini enggak terlalu ini. Bentar. Nunggu jenuh beli, jenuh jual. Jenuh jual. Jadi ini area sudah boleh untuk eksekusi buy. Cuma kapan kita masuknya itu sebaiknya balik lagi ke time frame besar. Karena kalau yang stokastik 533 ini dipakai, ya karena time frame kecil kan fluktuatif sekali ya. Iya. Noise. Nah, noise. Maka kapan entry-nya adalah pada saat perpindahan MACD ini. MACD kan kelihatan sudah makin mengecil gitu kan ini. Mulai naik ke atas itu ya, Pak? Mulai naik ke atas. Begitu ini sudah 0, nah tandanya MACD ini bagus, ini makin kecil, sementara stokastiknya sudah berada di atas. Di atasnya ini ya, di atasnya 30 ini. Di atasnya itu 0. Oh, di atasnya nolnya MACD. Ya, nolnya MACD. Oh iya. Atau kalau mau pakai yang stokastiknya sudah di atas 50. Kalau di stokastik kan di atas 50. Ini 50-nya stokastik ini. Tuh ya. Oh iya, 10, 90, 50. Ya, jadi stokastiknya di atas 50, MACD-nya cari yang sudah ngenul. Ketika nembus 50 cenderung naik gitu ya, Pak?
cenderung naik jika didukung MACD yang mulai mengecil. Contohnya adalah ini misalkan. Nah ya, ada kalanya kadang stokastiknya sudah di atas 50, kalau MACD-nya berlawanan ya dia tidak akan lama. Jadi kalau yang ini ada mudun, mana 50 ya? balik. Nah, balik aneh kayak ini. Ini sudah di bawah 50, tapi MACD-nya tidak ngenul-ngenul, ketahan kan sama dia. Oh iya. Ya kan ini sudah di bawah 50. Jadi ngesel ya bahaya. Yang ngesel ya bahaya. Sehingga kenapa indikator itu tidak bisa digunakan hanya satu gitu. Dia hanya mengindikasikan di cara hitung dia. Tapi di cara hitung indikator lain kan berbeda. Ya, siap. Nah, terus jadi kalau diurut tadi bahwa arah dari MA kemudian menentukan titik entry-nya, setiap kembali ke time frame besar itu hanya mengamankan jika kita keliru, kita punya waktu untuk kembali berapa lama, untuk istilahnya cut loss dan sebagainya berapa lama untuk memikirkan itu. Ini sudah ngomongkan yang bacaan mencari titik entry ya. Iya. Arah kan. Nah, contohnya adalah ini. Ini yang bacaan area sini tadi. Ini baru tanda-tanda aja. Ini arahnya oke, udah arah naik. Kapan kita akan masuk? Nah, kita membaca ini ternyata MACD-nya sudah di atas 0 semua. Ya. Kemudian stokastiknya juga sudah mantul, mau nembus 50 ke bawah enggak bisa. Ya kan? Terus oke, berarti ini aman, benar-benar akan buy ini. Kemudian langsung kita lihat di M15. M15-nya bagaimana gitu. Ternyata M15-nya ini sudah di atas semua dan oke untuk dieksekusi bahasanya. Tidak menembus ke bawah ya. Ya. Yang paling bagus sebenarnya adalah jika di M15 ini stokastiknya dari bawah gini ini di buy, itu bagus. Ambil dia sudah jenuh jual, dia akan naik. Nah, contohnya adalah ini yang jam 16.30 pas news ini. Pas persis NFP. Kan lokasinya dari bawah sudah kelihatan mentok ke 50 nggak kesentuh, sudah ada tanda balik. Wah, ini di layer gitu cocok. Sangat akurat lah ibaratnya Pak. Sangat akurat, terus MACD-nya tidak pernah berhasil mengecil dari sejarahnya, selalu di atas 0, kan berarti tekanan untuk beli itu tinggi gitu. Pembeli berkumpul. Pembeli punya kekuatan ini. Seller sama sekali tidak berhasil nekan pembeli. Nah, ini istilahnya kata eksekusi kawan-kapan ya oke lah. Ya prinsipnya ngono sih. Iya. Sekarang kita bahas yang kesalahan gitu ya. Yang saya coba sell ini. Minus ya, minus. Oh iya. Ya, jam 14.24. Jam 14.24. Jam 14.24 itu tidak ada alasan untuk nge-sell. Walaupun saya melihat kalau secara time frame besar otomatis nggak ada alasan untuk nge-sell. Karena semua bacaannya buy kalau di atas MA8 dan sebagainya ya.
Yang satu juga begitu. Tapi saya melihat misalkan tak coba di M5-nya, ada posisi di bawah 8. Tapi kan time frame M5. Oh iya, 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 iya. Iya kan? MACD Bisa waktu coba. itu turun ya Pak, MACD-nya. MACD-nya turun. Kesimpulannya, MACD turun di time frame kecil itu tidak akan membuat perubahan arah. Hanya koreksi sedikit. Hanya koreksi. Kenapa begitu? Karena kalau dilihat di M15, MACD-nya tetap di atas. Iya, 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 iya. Terus Dihormati pokoknya frame besar. posisi MA-nya itu sudah berurutan dengan sempurna kayak gini. Jadi butuh ekstra lah untuk membalikkan arah karena posisi H1, H4 juga posisinya itu MACD-nya makin membesar. Bukan makin kecil. Sebenarnya bisa, istilahnya M5 yang jam ini tetap untung. Syaratnya ya hanya istilahnya minus titik kan itu. Untung ya untung titik banget kan gitu. Pas itu ya, pas itu ya, spike itu. Iya, pas itu toh untungnya. Kalau M1 ya tambah kacau mana karena sangat lemah kalau M1 kan. Karu-karuan lah bacaannya. Untuk baca tren dan eksekusi. Nah, ini. Saya pikir ini nanti saya pelajari, saya tulis, kita lihat gimana cara dia. Kalau diurut kan gini ini urutannya. Berarti urutannya lihat dulu di H4, H1, M15 gitu ya? Ya. Melihat arahnya ya. Lihat arahnya di time frame besar gitu Pak. Besar. Kemudian Berarti ini akan eksekusinya. naik hari Senin. Hari Senin pasti naik ya? Kemungkinan besar. Kalau melihat ini coba kita baca. Kalau melihat hari Senin. Kalau melihat hari Senin karena aman ngomong harian, karena posisi kenaikan yang dari H4 ini sudah posisi maksimum, sudah mendekati 100 nilai 100%-nya stokastik. 97. Ya kan? Dan pada saat ini jenuh beli sebenarnya, area jenuh beli. Potensi naik tetap ada karena di posisi daily-nya stokastiknya juga mulai menaik dan MACD-nya mulai berada di atas 0 kan ini. Ya kan? Oh iya. Artinya mau ditarik garis pucuk ke pucuk, ini posisinya posisi arah naik. Dan stokastiknya sudah mulai nyebrang ke 50, walaupun bukan indikasi kuat karena baru saja nyebrang. Tapi pembeli benar-benar sudah berhasil membalikkan posisi. Kalau secara weekly kan tetap ini, arahnya kan tetap naik terus. Tetap naik, iya. Tetap naik walaupun stokastiknya akan melemah kenaikannya. Tapi tren beli masih kuat. Secara weekly tetap akan apa ya, ini konsolidasi lah harga itu. Kalau ngomongkan Senin, ini kalau analisa saya volatilitasnya tinggi nih Pak ya. Kalau ya, lihat kan gede-gede. handle gede-gede ini, betul.
Nah ini candle yang gede ini, Big Mother ini menunjukkan benar-benar ada yang menghendaki harga emas itu untuk turun. Jadi turun terus digoreng-goreng dulu biar orang pada beli, diturunkan lagi begitu ya Pak? Iya, kan ini nunggu ini kan kelihatan ada fair value gap ini. Dari titik Dijemput terendah dulu ya? ini, iya ini tertinggi sempat cuma sekian. Nah ini yang harus dipenuhi dulu. Artinya pada saat harga kemarin itu yang terendah itu sudah tercipta harga terendah baru lagi. Nah ini orang akan bingung posisinya di sini. Ini harus dipenuhi dulu. Jual semua gitu. Nanti kapan signifikan penurunan harganya? Saya kira setelah ada candle yang nge-cross MA50 ini. Eksponensial 50 ini berhasil di-cross Baru satu menentukan aja. arah. Jelas trennya. Iya. Oh, turun. Langsung bisa turun, Pak. Apa? Ketika menyentuh itu kemungkinan besar turun 50, MA50. Iya, artinya sudah ada contoh ya. Contoh. Sudah kan ada harga yang mulai berusaha untuk turun. Nah, yang tren. Misalkan ini contohnya, ada Big Mother yang nge-cross, dia kan beberapa satu. Oh iya. Setidaknya itu menyentuh sampai MA80 itu. Ya, kira-kira kan skemanya begini. Tinggal pada saat penurunan, besaran candle makin membesar atau makin mengecil. Kalau mengecil tekanan berkurang. Nah, kalau kecil ya tekanannya otomatis berkurang, bolehnya kurang naiknya ya gede-gede. Berusaha lagi, terus ini dorongan kuat memaksa turun, tidak berhasil ya naiknya, mentalnya sisa-sisa kekuatan ya, tidak akan kuat. Kira-kira kan skemanya membacanya begitulah. Tapi kemungkinan bacaan Senin saya ya tetap akan naik. Emas ini ya, hari Senin ini. Iya, karena ini tadi stokastiknya juga baru start nyebrang untuk ke arah naik. Mengarah ke atas. Ya, MACD-nya juga muncul masih posisi naik. Nah, kemudian apa ini, ekor yang panjang secara weekly di bagian atas ini kan menunjukkan tekanan seller kuat. Sebelumnya kan ekornya pendek-pendek. Pendek, iya. Weeknya panjang ya. Nah, sekarang weeknya mulai panjang, nah ini tekanan untuk turun tinggi. Tapi kan dihadang minggu kemarin, minggu ini weeknya yang dari bawah juga minta naik panjang lagi kan gitu. Panjang juga. Artinya kalau dihitung posisi ini tetap buyer akan menguasai karena ini dianggap impas dua candle, masih ada candle ini yang mendominasi. Kalau secara monthly posisi buyer masih sangat mendominasi. Masyarakat masih terus membeli emas. Ekonomi diukur dari candle ini ya. Iya sebenarnya. Pertanyaannya kondisi ekonomi berdasarkan candle atau candle berdasarkan ekonomi. Nah, pikir ya Yahudi itu pinterin orang ini. Sebenarnya stokastik kan untuk mengukur kejenuhan. Sudah sekian lama stokastik ini menunjukkan jenuh sebenarnya. Dia selalu terbang di atas ya rata-rata 90, 80 atau 70 bertahun-tahun, 3 tahun. Nah, dia pingin turun sebenarnya karena jenuh gitu di atas. Tapi masyarakat juga masih ingin terus nganggap emas sebagai
solusi atas sulitnya ekonomi, maka mengamankan hartanya adalah dibelikan emas. Terus kalau secara ini gimana ya, anunya Pak, membacanya? Kalau misalkan entry-nya, kalau saya melihat ini kan tetap kesimpulan kita bahwa emas tetap akan naik. Akan naik ya. Mungkin sampai 1 pekan ke depan bacaannya beginilah, masih akan naik. Kemudian kapan kita entry-nya, kan gitu kan? Ya naik, tapi bukan berarti kan naik itu artinya tetap akan ada potensi turun. Ada retracement dan sebagainya. Retracement-nya tidak bisa diukur. Ya tetap cara entry-nya adalah membaca contoh ini tadi ya, kejadian tadi malam misalkan jam candle mana inilah kisaran ini gitu ya. Posisinya kan masih di bawah 90 belum jenuh. Kalau yang sekarang stokastiknya kan sudah di atas 90, 100 lah. Sudah benar-benar jenuh. Maka entry-nya adalah ini bisa pakai H4, H1 atau M15. Cuma kalau mau untung banyak, lotnya besar itu saat stokastik H4 itu posisinya sudah menukik ke bawah dan balik arah naik. Kalau bisa stokastiknya di posisi bawah 50 sudah cenderung. Ya, karena kalau MACD-nya kan akan terus naik ke atas ini. Tapi kalau stokastiknya akan ambil kejenuhan sempat ke bawah, posisi nikuk gini sudah 50, wah ini lotnya digedekno bagus. Oh ini bisa diperintahkan ke EA-nya berapa persen rasio kemenangannya begitu ya? Ya. Nah, kalau tinggi boleh ditambahkan lotnya sehingga target 1% itu bisa jadi sekali entry sudah tercapai begitu ya Pak? Iya. Oh iya. Nah terus contoh ini yang tak ceritakan tadi, ini H1-nya stokastiknya sudah menunjukkan menuju 50 kan gitu ya. Ini kalau bacaan besarnya adalah naik, sementara time frame kecil H1 30 15 posisinya menunjukkan jenuh, ini kan area-area retracement, area-area konsolidasi. Begitu keputusannya sudah oke, maka stokastik dari di bawah 50 akan naik lagi di atas 50 lah, itu di entry. Oh. Nah, contohnya ini. Ini karena terjadi pertentangan, ini contohnya. Di H4-nya jenuh, sudah di atas 100. Tapi di M30 itu baru geser naik dari 50 ke area buy. Area buyer ya. Kondisi candle-nya tidak akan bisa besar. Candle-nya candle konsolidasi, candle kecil-kecil. Nggak bisa besar-besar karena H4-nya jenuh gitu. Walaupun time frame kecil ini sudah mari ngejuk terus posisi mau naik, ya tetap tidak akan membuat candle besar-besar. Tetap kecil-kecil. Ya, karena posisi jenuh berbeda dengan misalkan ini gitu. Karena posisinya H4-nya juga masih strong, under 90, sekitar 80-an. Ini dari posisi bawah naik ke atas ya, candle-nya lumayan-lumayan. Oh iya. Berarti wong sih kemaruk tunggu lah begitu Pak. Iya, karena tren belinya masih kuat di posisi time frame H4, di satunya masih kuat. Tapi secara umum, nah contohnya ini, weekly-nya cenderung turun stokastiknya. Tapi daily-nya naik coba. Oh, pelan-pelan, kecil-kecil. Ya, otomatis nanti candle daily itu akan kecil-kecil kayak gini. Tetap cenderung naik, tapi kecil-kecil. Berarti time frame besar ini menahan ya. Menahan. Aku ya, sih nono berarti gitu. Iya kan, Karena sampai aku ngomong searah ya ayo banter-banteran gitu. Iya, betul. Contoh adalah ini misalkan. Kita bedah yang ini.
Ini posisi baru nyebrang ya, udah naik. MACD-nya udah di atas. Ini tren naik memang. Nah, ini tanggal berapa ini? Bulan 11 tanggal 23. Kita lihat. Nah, ini searah. MACD sudah di atas, dia baru naik. Mau naik ya, belum di bawah, belum di atas 50. Tapi secara MA-nya sudah benar semua kan gitu ya. Nah, ini kan Masudin oleh rezekinya gini ya. Iya. Uang tubuh. Kan Pak ya, ternyata begitu apa namanya? Fair value gap itu ya nggak semuanya disentuh ya. Jadi kalau mengandalkan fair value gap aja ya nggak entry-entry ya hitungannya ya. Iya, fair value gap itu kan menandakan suatu saat area ini harus sampean sentuh. Kapan nyentuhnya itu ngikuti rata-rata ini, indikator ini. Oh, iya. Iya. Iya pas naik itu Pak, orang-orang kan saweneng semua itu, euforia semua. Oh, langsung beli. Nampaknya sudah kayak gini. Ini tadi ya di weekly-nya posisinya stokastik baru nyebrang, MACD sudah positif buy semua di atas MACD-nya. Kemudian di H4-nya MACD-nya belum geser-geser naik. Begitu naik ya di sini tempat entry-nya sebenarnya kapan masuknya di sini pada saat MACD sudah di area buy semua, saat ini sudah cross. Oh, golden moment. Ya, setiap ada big matter yang tiba-tiba, dan ini kan fair value gap ini di sini. Iya, mesti jadi fair value gap dan akan re-entry begitu ya Pak? Akan re-entry di fair value gap. Terus posisi MA8 nyebrang langsung nge-cross 50 sama 80. Nah, ini saat entry dengan lot gede-gede, oh happy. Dan kalau kita geser lihat di H1-nya, teman lihat trennya. Nah, ini titik-titik entry itu ya di sini ini. Sorry. Di saat semua, titik entry-nya pokoknya mulai, ini kan sudah menunjukkan jenuh. Nanti tunggu turun dikit, stokastiknya di sini. Posisi candle sudah di atas 50, 88. Kalau M15-nya ya WK karu-karuan ini pasti sudah di atas tertata rapi gini. Saya yang paling simpel tradingnya gitu, Mas. Iya. Nah ini kalau sudah dengan bacakan gini, kemudian dianalisa AI kan nanti bisa dijadikan EA begitu loh maksudnya Pak. Karena Ya, AI ini kan sebenarnya ya dari orang yang bisa trading terus kemudian diotomatisasi kan begitu. betul. Nah dulu aku waktu under 2020 itu juga mikir kan waduh. Sehingga kuat itu kan nunggu candle kan sebenarnya. Iya, kapan momentum ini terjadi kan begitu ya Pak? Iya, itu sayangnya kalau sudah searah kita, karena kita ndak full trader kegiatannya itu toh, sebenarnya di otomatis nanti kalau sudah segini, kamu eksekusi dan kamu close jika sudah begini, ya dulu bisa dengan cara buy stop, sell stop, tambah ISLTP kan gitu. Tapi kan ya kadang ribet kan. Oh iya. Tetap manual tapi
dibiarkan aja begitu ya Pak. Iya, Nah, kalau ini diotomatisasi terus yang membaca EA kan sewaktu-waktu dijaring entry-entry DE gitu ya. iya. Contohnya ini misalkan yang kan depan itu paling enggak kan yo ketok ini naik dari harga 4964 ke 5155. 5155. Ada berapa poin nih? Ada 4.800 pip ya. Poin nomor 4000 pip ya? poin Pak. Kalau itu poin terus Poin. diturunkan jadi 1 483 pip. Iya, Empat anu aja kan? Empat angka aja kan? Lebih ya? iya. Oh iya iya 4 iya ini. iya. Ini kan dari Empat 0 ya, 4964. empat sembilan 4964 ke 4964 ini kan keluar ini angkanya. Loh ini empat loh, sembilan jadi enam empat ke 45.006. oh iya 4000 pip. Lah iya, ya itu 4000 pip. 400 poin itu. 400 poin. Jadi ya ini potensinya pekan depan masih harus itu. Kenapa? Kalaupun turun, ya tetap ada potensi turun karena di bawahnya ada fair value gap-nya Ngejar situ lagi 3.500. 3500. Tapi kalau melihat trennya ini semua masih kuat naik. Jadi kalau Hmm, ngomongkan turun dan naik ya cenderung naik. Tapi naik itu bukan berarti naik tok lempeng kan enggak, ada retracement. hmm. Oke 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 oke. Jam 2. Saya ada tahu undang lah itu si Dika. Halo Pak. Kok hilang.